1206 menjadi peringkat 7. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fang Yuan sudah melupakan masalah kompetisi bela diri berdarah itu. Dia sama sekali tidak akan melepaskan lubang abadi milik Ye Lui Kunsing. Bahkan jika dia tidak bisa mencaploknya sekarang, dia bisa melakukannya di masa depan. Mengenai permintaan jalan lurus untuk mayat dan jiwa Ye Lui Kunsing, Fang Yuan memikirkannya dan bersedia memenuhi sebagian permintaan itu mengenai tubuh. Fokusnya adalah lubang abadi, jiwa Ye Lui Kunsing juga tidak bisa ditransaksikan, dia bisa mencari jiwa dan mendapatkan banyak rahasia suku Ye Lui. Setelah pencarian jiwa, dia masih bisa menyerahkan jiwa abadi Gu ini ke Sekte Langya dan mendapatkan poin kontribusi sekte. Masalah yang mendesak sekarang adalah menguji apakah aku bisa mencaplok lubang abadi ini atau tidak. Fang Yuan terbang dengan cepat. Dia berputar-putar, berjaga-jaga terhadap kehendak surga. Beberapa jam kemudian, dia tiba di Taiqiu. Taiqiu tidak terlalu jauh dari dataran darah. Jika dilihat dari peta Northern Plains, Blood Plain akan berada di sisi kiri dan Taiqiu akan berada di sisi kanan. Wilayah di antaranya adalah tanah terberkati Iron Eagle milik suku Hei. Blood Plain, tanah terberkati Iron Eagle, dan Taiqiu, jika ketiganya dihubungkan dalam dua garis, mereka akan membentuk huruf V yang tidak beraturan. Memasuki Taiqiu, Fang Yuan mengubah penampilannya dan menyelinap masuk. Dia familiar dengan rutenya, dan segera, dia tiba di formasi Gu Super yang telah dia atur sebelumnya. Melalui formasi Gu Super, dia tiba di tanah terberkati Langya. Fang Yuan telah kembali. Six Hair segera memperhatikan dengan saksama setiap gerakan Fang Yuan. Sejak dia pergi setelah menukar Dragon Breath Immortal Gu, ini adalah pertama kalinya dia kembali. Untuk apa dia menggunakan Dragon Breath Immortal Gu? Six Hair terus-menerus menebak. Dia tidak tahu bahwa beberapa jam yang lalu, Fang Yuan telah menggunakan transformasi naga pedang kuno untuk membunuh seorang ahli Gu Immortal peringkat 7, Ye Lui Kunsing. Orang ini berada di level yang sama dengan Pi Sui Han dan Unvetered Scholar. Kekuatan Fang Yuan kini sudah dapat dibandingkan dengan karakter-karakter ini. Sejak kegagalan di Gunung Yitian, Sekte Bayangan berada dalam keadaan yang sangat kacau. Rambut keenam mungkin satu-satunya yang selamat dari Sekte Bayangan yang tersisa di dataran utara. Pengumpulan informasinya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun berita tentang Fang Yuan yang membunuh Ye Lui Kunsing tidak dapat ditutup-tutupi. Berita ini terlalu mengejutkan dan akan segera menyebar ke seluruh dunia Gu Immortal Dataran Utara, dan bahkan Gu Immortal Benua Tengah akan mendengarnya. Bagaimanapun juga, 10 sekte kuno besar di Benua Tengah juga memperhatikan kompetisi bela diri pertempuran berdarah ini. Fang Yuan pergi lagi. Si rambut ke-6 tercengang. Formasi Gu Super itu kembali bersinar saat Fang Yuan pergi. Si rambut ke-6 tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fang Yuan, datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, dia secara intuitif merasakan ada yang tidak beres, dan agak panik. Dia merasa Fang Yuan akan memperoleh manfaat yang sangat besar saat ini. Tingkat pertumbuhan Fang Yuan meningkat pesat, dan bagi Sekte Bayangan, ini adalah berita yang sangat buruk. Fang Yuan menggunakan tanah terberkati Langya untuk berteleportasi. Dia ingin mencaplok lubang abadi, untuk itu, dia harus terlebih dahulu menempatkan lubang tersebut. Dia tidak dapat menempatkan lubang abadi di dataran darah, keributannya akan sangat besar dan akan menarik banyak tatapan, dan itu tidak baik untuk Fang Yuan. Tidak mudah untuk memperoleh lubang abadi jalur bintang peringkat 7 ini, tentu saja aku ingin. Proses pencaplokannya berjalan tanpa kesalahan. Ketika Fang Yuan muncul di formasi Gu lain di luar, dia sudah sangat jauh dari dataran darah. Dia telah merencanakan tindakannya, dan telah memilih lokasi. Keluar dari formasi Gu teleportasi, dia menyembunyikan jejaknya dan terbang cepat, tiba di atas padang rumput biasa tidak lama kemudian. Setelah memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang salah, Fang Yuan mengeluarkan mayat Ye Lui Kunsing. Kepala orang yang menyedihkan itu telah terpotong seluruhnya. Fang Yuan menggunakan tindakan sementara untuk menangani mayat tanpa kepala, memastikan lubang abadi akan tetap ada. Metode ini memiliki sejarahnya sendiri. Ketika Fang Yuan melihat metode Blazing Heaven Demones untuk mengambil lubang, dia juga menanyakan padanya beberapa hasil penelitian Old Immortal Kong Jue. Menambah metode Fang Yuan dari kehidupan pertamanya, dia telah menciptakan metodenya sendiri dalam melestarikan lubang abadi. Jiwa Ye Lui Kunsing telah diambil oleh Fang Yuan dan disegel dengan benar. Situasinya sedikit merepotkan.
Jiwa Ye Lui Kunsing juga menderita dari napas naganya dan lukanya tidak ringan. Untungnya, Fang Yuan memiliki nyali Gu. Meskipun cacing Gu ini hanyalah Gu biasa, ia diciptakan dari wilayah terpencil surga dan bumi, dan merupakan salah satu metode penguatan jiwa terbaik di dunia ini. Fang Yuan adalah pemilik Gunung Danghun, jadi ia memiliki persediaan besar cacing Gu bersamanya. Setelah menggunakan banyak Gu nyali, meskipun jiwa Ye Lui Kunsing berada di ambang kehancuran, ia akhirnya diselamatkan. Fang Yuan melepaskan segel yang ia letakkan dan melemparkan mayat itu ke padang rumput. Ye Lui Kunsing yang perkasa, yang telah menikmati kemuliaan tak terbatas saat masih hidup, diperlakukan begitu saja setelah meninggal. Jika para dewa Gu suku Ye Lui melihat ini, mereka pasti akan meloncat marah dan mempertaruhkan nyawa mereka melawan Fang Yuan. Beberapa napas kemudian, terjadi turbulensi di langit dan bumi. Lubang abadi mulai mendarat di tanah, menyebabkan keributan besar. Untungnya, Fang Yuan memiliki keberuntungan kotoran anjing dan tidak seberuntung sebelumnya, ketika tampaknya dia bahkan bisa mati karena tersedak saat minum air. Tanpa kejutan apapun, pintu masuk lubang abadi terbuka di depan Fang Yuan. Meskipun memiliki elang surgawi ekstrim atas, dia masih mengambil kesempatan untuk memasuki tanah terberkati Kunsing melalui pintu masuk. Tanah terberkati milik Ye Lui Kunsing agak aneh. Langit adalah pemandangan kegelapan, tetapi tanah di bawahnya memancarkan cahaya biru redup. Saat Fang Yuan melirik, pikirannya bergetar. Dia menemukan, tanah-tanah terberkati ini sebenarnya ditutupi dengan pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Yang besar di antara pecahan bintang ini sebesar kerang, sedangkan yang kecil seukuran kerikil, dan mengeluarkan suara gemerisik saat diinjak. Tanah terberkati itu tampak tak berujung ukurannya, permukaannya luas dan medannya datar. Fang Yuan ingin terbang, tetapi merasakan kekuatan magnet yang kuat yang menahannya dengan kuat di tanah. Tanah tiba-tiba menonjol ke atas, lalu inti bintang seukuran cekungan melayang di depan Fang Yuan. Inti bintang biru ini seperti bola kristal biru tua, itu adalah roh tanah-tanah yang diberkati ini. Itu cerah dan berwarna-warni, dan perlahan berputar pada porosnya sendiri, memancarkan semua jenis sinar cahaya, membuat Fang Yuan secara mental mengaitkannya dengan sinar cahaya di berlian sempurna di bumi. Di tengah komunikasi tanpa suara, Fang Yuan mengetahui tentang kondisi kepemilikan tanah yang diberkati ini. Bagi Dewa Gu biasa, kondisi ini cukup sulit. Karena permintaan roh tanah adalah untuk menunjukkan versi asli dan lengkap dari jurus pembunuh abadi, kunang-kunang bintang yang tak terhitung. Jumlahnya, kepadanya, saat masih hidup, Ye Lui Kunsing selama ini telah merenungkan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jurus pembunuh abadi yang ia ciptakan juga meniru kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Obsesinya adalah tentang ini. Setelah kematian, obsesinya bergabung dengan kekuatan surgawi di celah abadi, untuk membentuk roh tanah ini. Keberuntunganku melimpah, tidak bisa dihentikan, hahaha. Fang Yuan segera mengeluarkan seluruh isi kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya dan memberikannya kepada roh daratan. Dia adalah pembunuh Dong Fang Chang Fan dan telah mencari jiwa Dong Fang Chang Fan berkali-kali, terkadang juga menyiksanya. Pada akhirnya, dia menyerahkan jiwa Dong Fang Chang Fan kepada roh daratan Lang Ya seperti sampah, dan menukarnya dengan poin kontribusi sekte. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menjadi penguasa tanah yang diberkati ini. Sekarang adalah saat yang paling penting. Mari kita lihat apakah aku dapat mencaplok tanah yang diberkati ini. Fang Yuan beristirahat sejenak sebelum memulai. Apertur abadi dapat saling mencaplok, dan merangkum pengalaman para pendahulu. Ada 3 syarat utama untuk ini. Pertama, mencaplok apertur abadi memerlukan tingkat pencapaian tertentu. Kedua, apertur abadi yang lebih kecil tidak dapat menelan apertur yang lebih besar. Ketiga, apertur mati tidak dapat dicaplok. Fang Yuan telah memenuhi 2 syarat untuk mencaplok tanah terberkati Kunsing. Namun masih ada satu syarat yang agak ambigu. Apertur abadi yang lebih kecil tidak dapat menelan apertur yang lebih besar. Pertanyaannya di sini adalah, apa yang kecil dan apa yang besar? Jika itu adalah tingkat kultivasi, apertur abadi peringkat 6 kecil dan apertur abadi peringkat 7 besar, maka Fang Yuan tidak akan dapat mencaplok tanah terberkati Kunsing ini. Jika didasarkan pada fondasi apertur abadi dan seterusnya, apertur abadi berdaulat Fang Yuan benar-benar melampaui tanah terberkati Kunsing, dan dapat melahapnya. Fang Yuan sudah ingin menguji ini dan memverifikasinya.
Yang disesalkan adalah bahwa hanya ada sedikit celah abadi peringkat 7 di antara celah abadi yang diketahuinya, dan dia juga tidak dapat memenuhi persyaratan level pencapaian. Sampai sekarang, ketika Fang Yuan merebut tanah terberkati Kunsing, Fang Yuan memiliki keterampilan dan keberanian, dia mulai menguji, dengan bantuan roh tanah, dia mulai mencaplok tanah terberkati Kunsing. Prosesnya lancar di luar dugaan. Dia sama sekali tidak menemui kendala apapun. Ujiannya berhasil. Setelah mencaplok tanah terberkati Kunsing, celah abadi berdaulat tidak hanya memiliki dataran pecahan bintang yang sangat besar, yang lebih penting, banyak malapetaka dan kesengsaraan Fang Yuan telah berlalu, membiarkannya secara resmi naik ke peringkat 7 dari peringkat 6. Gu abadi peringkat 7. Sejak saat ini, aku adalah Gu abadi peringkat 7. Aku akhirnya menjadi peringkat 7, temukan novel resmi di web novel. Pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Fang Yuan dipenuhi dengan emosi. Dalam 500 tahun kehidupan pertamanya, dia hanya berada di tingkat ke-6 tingkat kesengsaraan surgawi kedua. Tentu saja, Fang Yuan saat ini tahu bahwa kehendak surga telah dengan sengaja menekan tingkat kultivasinya. Kehendak surga membutuhkan iblis dunia lain sebagai alat untuk menghadapi sekte bayangan. Fang Yuan dipilih oleh kehendak surga. Tentu saja kehendak surga mengukir dan memahat Fang Yuan untuk menjadikannya bidak catur yang berkualitas. Paling tidak, tingkat kultivasinya tidak boleh terlalu tinggi. Jika dia terlalu kuat, kehendak surga akan merasa lebih sulit untuk mengendalikan Fang Yuan. Dia juga tidak boleh terlalu lemah, jika tidak. Bahkan dengan kelahiran kembali, dia tidak akan berguna. Tingkat 6 sudah tepat. Ini adalah rencana jangka panjang dari kehendak surga. Namun saat ini, karena semua jenis pertemuan yang kebetulan serta usaha dan ketekunannya sendiri, Fang Yuan akhirnya berhasil menembus batasan kehendak surga dan menyerbu ke peringkat 7. Maknanya sangat besar. Gu Immortal peringkat 6 dianggap sebagai tingkat bawah, mereka banyak jumlahnya. Gu Immortal peringkat 7 berada di tingkat menengah, mereka adalah elit di antara Gu Immortal dan memiliki status tinggi. Peringkat 8 jarang, setiap gerakan mereka dapat menciptakan badai di suatu wilayah. Mencapai level ini, Fang Yuan telah menjadi elit di antara Gu Immortal, seorang ahli. Jika seorang peringkat 6 melihatnya, mereka harus memutar jalan di sekitarnya. Bahkan di antara Gu Immortal peringkat 7, Fang Yuan hanya waspada terhadap Ye Lui Kunsing, cendekiawan bebas, Nu Ergo, karakter-karakter setingkat ini. Cudu, Fang Yuan memperkirakan dia masih sedikit di bawahnya. Untungnya, Cudu saat ini adalah sekutunya. Pada saat ini, bukaan abadi yang berdaulat mulai menghasilkan esensi abadi kurma merah. Sebentar lagi, Fang Yuan akan memiliki esensi abadi kurma merah miliknya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga dapat menggabungkan esensi abadi anggur hijau yang terkumpul dan mengubahnya menjadi esensi abadi kurma merah. 100 butir esensi abadi anggur hijau dapat digabungkan menjadi 1 butir esensi abadi kurma merah. Aku harus menggabungkannya. Jika esensi abadi anggur hijau digunakan untuk mengaktifkan Gu abadi tingkat 7, akan ada sedikitnya 30% pengeluaran tambahan. Setelah menggabungkannya menjadi esensi abadi kurma merah, tidak akan ada kerugian yang tidak berarti dalam aspek ini. Begitu beberapa waktu berlalu, aku akan memiliki cadangan esensi abadi kurma merah dan tidak perlu lagi takut akan pertempuran yang melelahkan. Situasi sulit ketika Dewa Surgawi Bai Zhu menyerang Gua Surga Hei Fan akan sepenuhnya berlalu. Hao Zhen terbang ke langit dan menyemburkan petir. Petir ini menyusut menjadi bola, berwarna lapis lazuli, dan menyerang lawan Hao Zhen dengan kecepatan yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Lawannya adalah seorang Dewa Gu dari suku Murong yang bertubuh kekar, dengan otot-otot yang seperti lapisan batu. Ia memiliki batang hidung yang lebar, dagu yang besar, dan dahi yang kecil, membuat kepalanya tampak seperti segitiga. Melihat petir itu mendekatinya, ia sebenarnya tidak menghindar dan membiarkan petir itu mengenai tubuhnya. Ledakan, petir itu meledak, kilat menyambar kemana-mana, menyilaukan mata para dewa yang menyaksikannya sejenak. Setelah kilat itu menghilang, Dewa Gu dari suku Murong itu berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikitpun. Ada bercak warna terbakar di dadanya yang masih mengepulkan asap putih. Namun, efeknya hanya itu. Ini serangan terkuatmu. Kau telah membakar sebagian rambutku, ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya.
Dewa Gu dari suku Murong ini berbicara dengan nada tenang tanpa sedikit pun rasa frustrasi. Kau, mata Hao Zhen tampak menyemburkan api kemarahan, tetapi ia tidak mampu membalas. Jurus pembunuh terkuatnya tidak berpengaruh pada lawan ini. Hebat, ia memang Dewa Gu yang terkenal karena pertahanannya di dataran utara. Muronggang, orang ini sama sekali tidak menyerang dan hanya menerima pukulan secara pasif. Serangan tetua Hao Zhen sebenarnya tidak dapat menunjukkan hasil apapun. Dewa Gu dari kedua belah pihak berseru kaget. Fang Yuan membunuh Ye Lui Kunsing merupakan pukulan yang sangat berat bagi jalan yang benar. Untuk membalikkan keadaan dan meningkatkan moral, Gong Wanting segera mengambil tindakan untuk membuat ahli terkuat dari suku Murong di antara kelompok mereka saat ini mengambil tindakan. Pria kekar inilah yang tampaknya ditempa dari baja, Muronggang. Cudu mengerutkan kening lagi. Dia mendesah dalam hati, baru saja, Ye Lui Kunsing terbunuh, sekarang ada Gang Murong. Suku Huangjin ini memang penguasa yang telah memerintah dataran utara selama bertahun-tahun, akumulasi mereka benar-benar kuat. Pada saat ini, Hao Zhen mengakui kekalahannya dan kembali dengan ekspresi pucat, saya malu, saya tidak bisa memenuhi harapan Anda. Cudu menghiburnya dengan beberapa patah kata. Fang Yuan belum lama pergi, dan dia telah jatuh ke dalam situasi canggung yang sama seperti sebelumnya. Dia melihat para dewa di belakangnya, tetapi mendapati dia tidak memiliki orang yang mampu untuk dikirim. Menurut pendapatku, orang terkuat di antara kita adalah Anda, tetua tertinggi. Namun, Anda tidak dapat dengan mudah naik panggung, saya pikir Anda perlu memanggil kembali tetua Liu. Saran Dewa Wang, sarannya langsung disetujui oleh banyak dewa abadi Gu. Benar, kekuatan tetua Liu tak terduga, dia bisa membunuh Muronggang. Tetua Liu membunuh Ye Lui Kunsing dengan mudah. Membunuh Muronggang tidak akan menjadi masalah baginya. Napas naga pedang kuno tetua Liu terlalu kuat. Bahkan Muronggang pun berkata, Dewa Abadi Dominasi, jangan kirim karakter minor lainnya. Selain kamu, satu-satunya yang bisa memasuki mataku, Muronggang, adalah Liu Guanyi. Bawa dia keluar, aku ingin merasakan kekuatan napas naganya. Sialan, dia benar-benar meremehkan kita. Chou Laowu sangat marah. Hao Zhen mengepalkan tinjunya, jika 2 lawan 2, kita bisa menggunakan gemuruh guntur angin dan memusnahkan mereka. Setelah melihat kekuatan Fang Yuan, Hao Zhen dan Chou Laowu tidak lagi merasa tidak puas dengan posisi mereka sebagai tetua tertinggi ketiga dan keempat. Hao Zhen hanya mengatakan ini untuk mempertahankan harga dirinya. Sebenarnya, dia tahu bahwa gemuruh guntur angin miliknya dan Chou Laowu sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk menggunakannya dan itu membutuhkan lingkungan yang aman. Seperti sebelumnya, ketika Dewa Langit Baizu menyerang surga Gua Heifan, mereka dapat menggunakan gemuruh guntur angin karena mereka dilindungi oleh Dewa Gu lainnya. Semua orang mengantisipasi kemunculan kembali Fang Yuan. Pihak Cudu berharap Fang Yuan dapat meningkatkan kekuatan mereka lagi. Pihak Jalan yang benar berharap mereka dapat membunuh Fang Yuan. Membalas dendam suku Ye Lui adalah hal kedua, yang terpenting adalah mereka ingin membunuh orang ini untuk menyelamatkan muka mereka. Cudu tentu saja juga berharap Fang Yuan akan naik panggung lagi. Tetapi Fang Yuan tidak memberikan jawaban apapun. Cudu hanya bisa tersenyum pahit mendengar ini, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungannya dan Fang Yuan saling menguntungkan dan mereka memiliki status yang sama. Tanah yang diberkati Langya, di dalam ruang rahasia di kota awan. Fang Yuan sedang duduk bersila di atas sajadah, indera keilahiannya memasuki lubang abadi. Dia menggabungkan saripati abadi anggur hijau dan memurnikannya menjadi saripati abadi kurma merah. Metode penggabungan ini sangat populer dan bukan hal baru. Gufana yang tak terhitung jumlahnya bergerak pada lintasannya masing-masing, beberapa berdiri diam, beberapa memancarkan cahaya, sementara beberapa terbang terus-menerus. Di bawah pengaruh cacing Gu ini, manik-manik saripati abadi anggur hijau perlahan tapi pasti bergabung bersama. Puluhan ribu saripati abadi anggur hijau ditumpuk dalam formasi Gufana yang sangat besar ini. Dengan upaya terus-menerus Fang Yuan, sudah ada 2 manik saripati abadi kurma merah yang diproduksi di bagian bawah saripati abadi anggur hijau. Cudu mengirim surat lagi, masih dari Muronggang, ini. Sudah surat ke-6, perhatian Fang Yuan sedikit teralih. Tak lama kemudian, dia menyingkirkan Gufana jalur informasi ini, bahkan tidak tertarik untuk membalas. Kompetisi bela diri berdarah macam apa ini, aku tidak peduli. Minggir, bagaimanapun,
Perjanjian Fang Yuan dengan Sekte Chu sangat longgar. Selain beberapa kepentingan dan prinsip mendasar, bahkan jika dia tiba-tiba tidak ingin melakukan tugas, atau minatnya memudar, atau dia mengkhianati sekte, atau dia secara sukarela meninggalkan Sekte Chu, dia tidak akan menerima reaksi keras. Apa sifat dari kompetisi bela diri berdarah ini? Fang Yuan tahu itu adalah kompromi politik. Ini adalah panggung yang telah didiskusikan dan diciptakan oleh Dewa Surgawi Bai Zhu dan Yao Huang, dua peringkat 8. Itu untuk membatasi ruang lingkup konflik antara satu sama lain. Tujuan dasarnya adalah untuk memastikan kepentingan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian di luar keuntungan mereka. Yao Huang tahu dengan jelas bahwa karena suku Bai Zhu sudah berdiri, itu tidak dapat dihancurkan. Setidaknya, dia sendiri tidak mampu melakukannya. Karena di pihak lawan ada seorang Dewa Gu peringkat 8, Dewa Langit Bai Zhu. Selama dia ada, suku Bai Zhu stabil seperti batu karang. Kecuali surga panjang umur mengirim bala bantuan yang kuat, misalnya, Dewa Gu peringkat 8. Ketika dia menerima dekrit panjang umur, dia sudah enggan. Yang dia butuhkan hanyalah memberikan penjelasan untuk menghadapi surga panjang umur. Dewa Langit Bai Zhu tidak ingin menimbulkan masalah. Dia baru saja membentuk sukunya dan ingin semuanya berjalan lancar. Namun, situasinya tidak memungkinkan. Dia hanya bisa menelan pil pahit dan menghadapi serangan sekutu suku Huang Jin. Kompetisi ini saja sudah cukup. Mereka tidak akan benar-benar bertarung sampai mati. Cudu telah melihat melalui pikiran kedua belah pihak ini, dan karena dia secara kebetulan terjepit di antara keduanya, dia mengambil langkah maju yang besar dan mendirikan Sekte Chu, menggunakan kekuatan Dewa Langit Bai Zhu untuk menguji respons jalur lurus dataran utara. Jika diterima, dia dapat memperluas Sekte Chu. Jika tidak diterima, dia akan membubarkan Sekte Chu. Kerugiannya tidak akan besar dan tidak perlu dikhawatirkan. Dari sudut pandang Longevity Heaven, mereka tentu tidak suka melihat garis keturunan lain bercampur di antara jalan yang benar. Selama ini, Northern Plains telah menjadi dunia suku Huang Jin. Mereka bahkan lebih tidak mau melihat keberadaan Sekte Chu. Hubungan guru-murid, dibandingkan dengan sistem garis keturunan, adalah dua ideologi yang berbeda. Sistem yang didasarkan pada salah satu selalu peka dan waspada terhadap yang lain. Para Dewa Abadi Longevity Heaven tahu betul bahwa begitu sistem guru-murid disebarkan, hal itu akan sangat mengguncang kekuatan dan keuntungan suku mereka. Benua Tengah adalah contoh yang jelas dan bukti terbaik dari hal ini. Tetapi Longevity Heaven hanya bermimpi jika mereka ingin mengandalkan dekrit panjang umur untuk menghancurkan aliansi antara Sekte Chu dan suku Bai Zhu. Kecuali mereka menjadi lebih tegas dan mengirim ahli peringkat 8 untuk membunuh Dewa Surgawi Bai Zhu. Dunia ini adalah tentang kekuatan. Suku Hei tidak memiliki Dewa Abadi peringkat 8 untuk menekan situasi dan juga telah kehilangan rumah Dewa Abadi mereka. Hanya dengan beberapa alasan, sesama anggota suku Huang Jin menghancurkan mereka. Suku Bai Zhu adalah orang luar dan bukan dari garis keturunan Huang Jin, tetapi ada Dewa Surgawi Bai Zhu, menjadikannya situasi yang sama sekali berbeda. Kekuatan, pikiran Fang Yuan terpaku pada kata ini. Tingkat kultivasi peringkat 7. Ini adalah sebuah pencapaian, tetapi baginya, itu hanyalah titik awal lainnya. Kompetisi bela diri pertempuran berdarah. Tidak sesuai dengan minatku. Aku memiliki celah abadi yang berdaulat dan dapat mencaplok celah abadi lainnya, melewati malapetaka dan kesengsaraan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatanku. Ini adalah jalan pintas untuk kultivasi, yang dipenuhi dengan pembantaian dan darah. Tapi, aku menyukainya. Aku menginginkan kekacauan, semakin banyak kekacauan, semakin baik. Tapi perang kacau 5 wilayah masih lebih dari 400 tahun kemudian. Itu terlalu jauh, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku perlu memikirkan cara untuk membuat mereka bertarung. Kompetisi bela diri pertempuran darah terlalu lembut, berapa banyak yang bisa terbunuh. Jika tidak ada kematian, tidak akan ada tanah yang diberkati. Ada juga Sekte Langya dan aliansi 4 ras, hehe, jika aku memberitahu para Dewa Gu manusia dataran utara tentang mereka, apa tanggapan mereka? Sayangnya, aku terikat oleh perjanjian aliansi. Meskipun ada, jangan peduli, itu tidak dapat menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Satu-satunya kekhawatiran Fang Yuan adalah bahwa dunia tidak akan kacau, pikiran-pikiran jahat dan berbahaya mulai muncul di benaknya. Dia tidak bermaksud pergi ke dataran darah. Antusiasme sekte dan provokasi musuh, apa nilainya?
Fang Yuan harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk membunuh Ye Lui Kunsing. Jika tindakannya sedikit melambat, dia akan kehilangan kesempatan. Apakah ketiga rumah Gu abadi itu hanya akan tinggal di sana seperti hiasan? Terutama Gang Murong itu, dia adalah musuh yang tangguh, tidak akan mudah bagi Fang Yuan untuk mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Sejak awal pertempuran, pihak Cudu telah kalah berkali-kali, sementara jalan yang benar bahkan tidak kehilangan sepertiga waktunya. Hehe, pasti akan ada beberapa konflik internal sekte yang terlibat dalam hal ini. Ini adalah trik yang disukai oleh para dewa Gu jalur lurus. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Fang Yuan pertama kali berpikir untuk pergi ke perbatasan selatan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah menyesuaikan rencana kultivasinya, menggunakan hampir seluruh waktu dan energinya untuk memurnikan Gu Fana jalur mimpi. Itu semua adalah persiapan untuk alam mimpi raksasa di perbatasan selatan. Namun dia berpikir, dan merasa kesempatan di kompetisi bela diri pertempuran berdarah ini benar-benar terlalu langka. Ditambah lagi di sisi perbatasan selatan, itu ditempati oleh jalur lurus yang telah mengatur formasi Gu Super untuk mempertahankan alam mimpi raksasa dengan ketat. Fang Yuan merasa akan sangat sulit baginya untuk ikut campur dan saat ini tidak memiliki peluang apapun. Jadi, setelah Fang Yuan memurnikan semua esensi abadi anggur hijau menjadi esensi abadi kurma merah, dia diam-diam meninggalkan tanah terberkati Langya dan tiba di wilayah suku Liu. Dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Dataran utara, ladang pemakaman tulang. Ini adalah tempat yang dipenuhi tulang-tulang putih, tumpukan kerangka yang tak terhitung jumlahnya saling menumpuk. Ada beberapa kerangka besar yang menyerupai bukit, dan juga kerangka kecil yang terletak di sampingnya. Kebanyakan kerangka berwarna putih pucat, di bawah korosi alam di bawah sinar matahari dan angin, daging mereka telah membusuk, hanya tulang-tulang yang kuat dan tangguh dari binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno yang tersisa. Tetapi ada juga beberapa tulang dengan warna khusus. Beberapa berwarna kuning dan bersinar terang, beberapa berwarna ungu dan memikat, memancarkan gas beracun. Dewa abadi Liu Yong memperhatikan dengan saksama. Dia memiliki garis keturunan Huang Jin, dia adalah dewa abadi jalur perbudakan peringkat 6 dari suku Liu. Saat ini, dia memanipulasi 6 anjing pelindung tulang binatang buas terpencil saat dia melakukan perjalanan di ladang pemakaman tulang, mencari targetnya. Pembentukan ladang pemakaman tulang memiliki beberapa kemungkinan asal-usul yang dikabarkan. Ada yang mengatakan bahwa selama era kuno-kuno, dua ahli besar jalur perbudakan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati di sini, yang mengakibatkan kematian banyak binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kuburan monster tulang. Monster tulang yang tak terhitung jumlahnya merasa bahwa rentang hidup mereka telah berakhir, jadi mereka datang ke sini dan mengubur diri mereka sendiri. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa ini adalah tempat pemurnian Gu yang dibuat oleh seorang guru besar jalur pemurnian selama zaman kuno. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini mencapai keadaan saat ini. Namun, apapun yang terjadi, tempat pemakaman tulang berisi sejumlah besar mayat binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno. Suku Liu mengendalikan tempat ini dan mengembangkannya dengan sepenuh hati, mencoba mengubahnya menjadi basis produksi cacing Gu jalur tulang. Dan setiap tahun, Liu Yong akan meminjam tempat ini, untuk memilih tulang yang cocok untuk anjing pemburu pelindung tulangnya dan mengisi ulang pelindung tulang mereka. Tulang putih ini tampak seperti tulang ular, lunak dan tidak dapat digunakan. Jika dimakan, pelindung tulang akan menjadi lunak dan tidak memiliki sifat pertahanan. Ini adalah racun Gu, anjing pemburu lapis baja tidak memiliki daya tahan tinggi terhadap racun, mereka akan mati jika memakan ini. Tulang ini tidak buruk. Tampaknya ini adalah tulang kadal raksasa berkulit baja dari binatang buas yang terpencil. Meskipun tidak terlalu keras, tapi cukup bagus, terutama saat bisa menahan beban berat. Liu Yong memeriksa sejenak, menemukan semakin banyak barang jarahan. Akhirnya, ia menempatkan anjing pemburu kesayangannya, 6 anjing pemburu lapis baja, di 6 lokasi berbeda. Ia sendiri berbaring di atas tengkorak besar, menatap langit. Cuaca hari ini bagus, cerah dengan angin sepoi-sepoi. Ia menatap langit biru, tidak ada awan dimanapun, dan sinar matahari tidak terlalu terik. Angin bertiup lembut di wajahnya, ia merasa sangat nyaman. Menatap langit yang kosong, Liu Yong merasa sangat bosan.
Suku itu telah mengirim Gu informasi ke sini. Tiba-tiba, alisnya terangkat saat matanya bersinar terang, ia merasakan sesuatu yang menarik akan datang. Pikirannya dengan cepat memasuki lubang abadi, saat kesadarannya memasuki jalur informasi cacing Gu. Isi cacing Gu berbicara tentang kemajuan dan perkembangan yang telah dibuat suku Liu dalam beberapa bulan terakhir. Berikutnya adalah beberapa rumor dan tindakan para ahli baru-baru ini. Akhirnya, poin terpenting, ia berbicara tentang perkembangan kompetisi bela diri pertempuran berdarah. Muronggang mengalahkan 8 orang berturut-turut, mengesankan. Namun, di antara setiap pertempuran, ia harus memulihkan diri selama 2 jam. Ia tidak seperti Ye Lui Kunsing, ia bisa bertarung berturut-turut. Kudengar bahwa Muronggang memiliki metode pertahanan yang kuat, tetapi pengeluaran esensi abadinya juga sangat besar. Ngomong-ngomong soal Ye Lui Kunsing, sungguh disayangkan. Dia benar-benar dibunuh oleh tetua tertinggi kedua sekte Chu dalam sebuah serangan diam-diam, itu sungguh tercela. Suku Liu adalah suku Huang Jin, pasukan jalan lurus. Saat menyebarkan informasi, mereka tentu saja meletakkannya dari sudut pandang mereka sendiri demi keuntungan politik mereka. Meskipun informasi itu tidak salah, cara penulisannya akan memberi orang lain perasaan yang berbeda saat membacanya. Misalnya, kalah berulang kali, dan berjuang terus meskipun mengalami kemunduran berulang kali, di antara kedua frasa itu, mereka akan memberikan kesan yang berbeda. Secara keseluruhan, itu berbicara tentang betapa kuatnya Fang Yuan, dan fakta tentang transformasi pedang naga kunonya. Informasi itu juga menekankan betapa tidak tahu malunya dia, dan betapa licik dan liciknya dia bertindak. Identitas Liu Guanyi yang digunakan Fang Yuan pasti menjadi terkenal setelah pertempuran ini. Tidak ada seorang pun di dunia Gu Immortal Dataran Utara yang tidak mengenalnya, bahkan Pangeran Feng Xian dan Dewa Surgawi Bai Zhu mengetahuinya, bahkan di wilayah lain, seperti benua tengah, mereka mendengar tentang Liu Guanyi. Setelah mengungkapkan kemarahan dan rasa jijiknya terhadap Fang Yuan, Liu Yong memikirkan dirinya sendiri, sambil mendesah. Aku mengolah jalur perbudakan, aku tidak cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Kapan aku bisa mendapatkan ketenaran seperti itu di kompetisi bela diri pertempuran berdarah juga? Mungkin suatu hari, aku bisa mengalahkan Liu Guanyi dan menantang Dewa Dominasi Cudu. Bukankah itu sangat keren? Liu Yong sedang memikirkan hal ini ketika tiba-tiba, terjadi ledakan besar. Gemuruh, seluruh tanah bergetar hebat. Apa yang terjadi? Tengkorak raksasa di bawah Liu Yong telah jatuh dari leher kerangka itu karena getarannya. Liu Yong segera bangkit saat dia melayang di udara, menatap lebar dengan bingung, formasi pertahanan Gu ini sedang diserang, seseorang menyerang di sini. Ini adalah wilayah suku Liuku. Memikirkan hal ini, Liu Yong merasa itu tidak terbayangkan. Suku Liuku adalah kekuatan jalur lurus yang hebat, suku Huang Jin, kami adalah kekuatan yang mendominasi di seluruh dataran utara. Terutama baru-baru ini, musuh lama mereka, suku Hei, telah pergi, dan Cudu juga menjadi sasaran. Masa depan tampak menjanjikan dan mereka saat ini sedang bersemangat tinggi. Seseorang benar-benar menyerang wilayah suku Liu sekarang. Siapa yang memberi mereka nyali? Nyali anjing mereka benar-benar menyaingi surga. Liu Yong sangat marah, dan juga sedikit senang. Untungnya, aku datang ke sini untuk mengambil tulang dan memberi makan anjing pelindung tulangku. Penyerang itu benar-benar tidak beruntung telah bertemu denganku. Pada saat berikutnya, Liu Yong melihat penyerbu itu. Atau lebih tepatnya, seekor naga. Seekor naga pedang kuno. Ia memiliki mata putih pucat, tanduk tajam yang menjulur ke langit, sisiknya berkilau dan tebal, cakarnya tajam dan kuat, ekornya berotot, dan giginya memancarkan rasa dingin. Liu Yong menggigil saat melihatnya. Oh, sepertinya seorang anggota suku Liu ada di sini, keberuntunganku cukup bagus. Naga pedang kuno itu mengucapkan kata-kata manusia, saat mata naganya memancarkan niat membunuh yang kuat. Liu Guanyi. Liu Yong tertegun. Pada saat ini, ia ingin menangis. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya gemetar tak terkendali saat Liu Yong berteriak dalam hati pada dirinya sendiri, tetap tenang, cepat tenang, Liu Yong. Kau bisa melakukannya. Suara lain di kepalanya bergema, tenanglah, dia adalah Liu Guanyi, bahkan Ye Lui Kunsing tewas di tangannya. Ia licik dan tak tahu malu, tidak bermoral dan licik, aku hanyalah seorang Gu Immortal peringkat 6 yang kecil. Tenang, benar,
Benar, Liu Guanyi adalah tetua tertinggi kedua dari Sekte Chu. Bukankah Sekte Chu adalah kekuatan jalan lurus? Kalau begitu Liu Guanyi adalah Dewa Gu jalan lurus. Sebagai anggota jalan lurus, bagaimana dia bisa menyerang kita tanpa alasan? Menyerang kita demi kekayaan, itu adalah tindakan jalan setan. Liu Guanyi menganalisis dengan tenang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Pada saat yang sama, suara lain berteriak di kepalanya, kalau begitu katakan padaku, mengapa Liu Guanyi tidak berpartisipasi dalam kompetisi bela diri pertempuran berdarah, tetapi malah di sini. Dia menghancurkan formasi Gu pertahanan suku Liu kita, niat jahatnya jelas. Apalagi yang dia inginkan? Meskipun nama Liu Yong mengandung kata berani, saat ini, dia benar-benar tidak punya nyali. Dia tergagap karena lidahnya gemetar. Liu, Tuan Liu, mengapa Anda ada di sini, di suku Liu saya? Tentu saja untuk, Fang Yuan sengaja mengulur-ulur kata-katanya. Untuk apa? Tanya Liu Yong. Jawaban Fang Yuan tidak dalam bentuk kata-kata, itu adalah napas naganya. Ini adalah napas naga pedang kuno, yang memiliki napas naga peringkat 7 Gu abadi di dalamnya. Kecepatannya cepat seperti kilatan cahaya putih. Tubuh bagian atas Liu Yong meledak. Darah segar menyembur keluar, berceceran di tulang-tulang putih pucat, menggambarkan kesedihan dan keadaan menyedihkan dari seorang yang lemah. Kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, ekspresinya sebelum kematian masih membeku di wajahnya, matanya terbuka lebar. Orang yang tidak berguna, tapi itu tidak aneh, semua suku Huang Jin telah berkuasa terlalu lama, pasti ada beberapa kebusukan di dalam. Sama seperti 10 sekte kuno yang hebat. Fang Yuan menganalisis dalam hati. Semakin besar pohon, semakin banyak daunnya, dan pasti, akan ada beberapa daun yang busuk dan layu juga. Wuf wuf wuf. 6 anjing pelindung tulang menyalak pada Fang Yuan dengan marah. Pemilik mereka sudah mati, tetapi mereka masih merasa terikat padanya. Mereka semua berlari, menjaga mayat tuan mereka, membelanya dengan setia, seolah berharap agar mayat itu hidup kembali. Melihat ini, penilaian Fang Yuan terhadap Liu Yong sedikit meningkat, sepertinya dia lumayan dalam membesarkan binatang buas yang terpencil. Sayangnya, mereka tidak memiliki kebijaksanaan Dewa Gu, apa yang bisa dilakukan ke-6 binatang buas ini. Fang Yuan mencibir saat dia terbang turun. Pertempuran ini tidak memiliki kejutan yang tidak terduga. 1 jam kemudian, 6 anjing pelindung tulang yang pingsan terbaring di lubang abadi berdaulat milik Fang Yuan. Anjing-anjing buas yang terlantar ini muncul di saat yang tepat. Fang Yuan hendak membeli beberapa anjing buas yang terlantar dan menggunakan kotoran mereka untuk memberi makan Gu abadi yang membawa sial. Ada juga sejumlah besar mayat binatang buas yang terlantar dan mayat binatang buas kuno. Mereka memiliki nilai yang sangat tinggi. Fang Yuan menempatkan mereka di lubang abadi kedaulatannya, menyimpannya untuk sementara waktu di suatu tempat. Dan akhirnya, mayat Liu Yong, lubang abadi miliknya masih tersembunyi di perutnya. Fang Yuan menyegelnya untuk saat ini. Lubang abadi jalur perbudakan ini cocok untuk dicaplok Fang Yuan. Dan juga, jiwa Liu Yong. Setelah terkena napas naga Fang Yuan, meskipun sangat lemah dan berada di bawah belas kasihan Fang Yuan, ia masih hidup. Fang Yuan dengan cepat memikirkan alasannya. Liu Yong ini adalah Gu abadi jalur perbudakan dan jalur jiwa terkait. Untuk memanipulasi binatang buas yang terlantar, seseorang harus memiliki landasan jiwa yang cukup kuat. Fang Yuan segera meninggalkan tempat kejadian perkara. Dia bergerak sangat cepat. Hanya formasi pertahanan Gu yang compang camping yang tersisa, dan lapangan pemakaman tulang yang kosong, serta tubuh bagian atas Liu Yong. Lokasi berikutnya, lubang cahaya giok suku Liu. Fang Yuan menjilat bibirnya, menunjukkan kegembiraan di matanya. Dia baru saja melakukan pembunuhan, tetapi sekarang dia tidak akan mundur, dia akan mencoba kejahatan lain. Seperti kata pepatah, dengan senjata pembunuh di tangan, niat membunuh melonjak. Fang Yuan adalah Gu Immortal peringkat 7 dengan transformasi naga pedang kuno, kekuatan. Pertempurannya telah meningkat pesat, dia mulai menjadi agak tidak terkendali. Liu Yong, karakter Yong berarti keberanian Wus. Sosok itu terbang di langit, melesat melintasi angkasa saat suara melengking terdengar. Itu adalah Fang Yuan. Saat ini, dia masih dalam wujud naga pedang kuno, dia menggunakan Gu abadi pedang dan terbang dengan cepat. Kecepatan ini mengerikan. Saat dia membunuh Ye Lui Kunsing, hampir tidak ada Dewa Gu yang berhasil bereaksi.
Tentu saja, kecepatannya saat itu sangat mengejutkan. Tapi sekarang, Fang Yuan sedang menempuh perjalanan yang jauh, kecepatannya sekarang lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan puncaknya. Meski begitu, dia sangat cepat. Kecepatanku adalah tingkat atas bahkan di dunia Dewa Gu Dataran Utara. Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan Hui Fengzi. Kekuatan tubuh Cudu saat ini jauh di bawahku. Hui Fengzi paling terampil dalam kecepatan, dia dikenal sebagai orang tercepat di Dataran Utara. Mengabaikan semua kultivator tersembunyi, Hui Fengzi benar-benar layak untuk ini. Karena pernah ada Dewa Gu peringkat 8 yang mengejarnya tetapi gagal menangkapnya. Fang Yuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengannya. Ini berlaku untuk perjalanan jarak lurus dan kelincahan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Namun, perjalanan kekuatan tubuh Cudu memang lebih cepat daripada Gu Abadi Fang Yuan yang melarikan diri dengan pedang dalam hal perjalanan jarak lurus. Sekarang, Fang Yuan berubah menjadi naga pedang kuno, kecepatan terbang aslinya dengan amplifikasi tanda daunnya menyebabkan kecepatan Fang Yuan melampaui Cudu. Belum lagi jurus pembunuh abadi Cudu, perjalanan kekuatan tubuh, memiliki kelemahan besar, jurus itu hanya bisa terbang lurus, tidak bisa berputar dan memiliki kelincahan yang rendah. Jika dibandingkan dengan Dewa Gu peringkat 8, bagaimana nasibku? Fang Yuan memiliki pertanyaan dalam benaknya. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Dewa Gu peringkat 8 semuanya tak terduga, jika mereka ingin mengejar Fang Yuan, dia akan berada dalam bahaya. Ledakan kecepatan awalnya mungkin melampaui mereka dan menarik jarak tertentu, tetapi dalam pengejaran jarak jauh, dia pasti akan menjadi lebih lambat. Dan metode pengejaran bukan hanya tentang kecepatan. Dewa Gu tingkat 8 memiliki berbagai macam metode, mereka dapat melakukan hal-hal lain seperti formasi Gu, teleportasi, serangan jarak jauh, dan lainnya. Aku baru saja menghancurkan ladang pemakaman tulang milik suku Liu, dan bahkan membunuh Dewa Gu jalur perbudakan dari suku Liu, Liu Yong. Saat dia masih hidup, dia telah memberitahu sukunya, sebagai kekuatan super, suku Liu pasti akan mengirim Dewa Gu untuk mengejarku. Namun, semua petarung suku Liu yang tersedia sedang mengikuti kompetisi bela diri berdarah. Para Dewa Gu yang tersisa berada di titik sumber daya, atau memiliki misi yang harus dituntaskan, tidak mudah untuk mengirim orang keluar, terutama orang yang mampu menghadapi ahli Liu Guanyi, waktu dibutuhkan. Setelah mereka sampai di Bon Burial Field, mereka masih perlu waktu untuk mengejarku. Mereka tidak akan berpikir bahwa alih-alih mundur, aku malah pergi ke arah tenggara dan berencana untuk merampok lubang cahaya giok berikutnya. Dalam kasus ini, para pengejar suku Liu ini mungkin akan membuang-buang waktu lagi. Petik 2. Dengan semua waktu yang terbuang ini, aku pasti bisa melahap seluruh lubang cahaya giok. Fang Yuan telah mengumpulkan informasi tentang dunia luar saat dia berkultivasi. Suku Liu besar dan menarik perhatian, banyak titik sumber daya mereka di dunia luar diketahui semua orang. Terkadang, untuk menunjukkan kekuatan dan fondasi mereka sendiri, para Dewa Gu suku Liu akan mengungkap sendiri informasi tentang tempat-tempat ini. Misalnya, produksi Gufana di Bon Burial Field, dan berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh. Fang Yuan sangat tertarik dengan lubang cahaya giok milik suku Liu. Karena Gu Sikap, untuk memberi makan Gu Sikap, ia membutuhkan sejumlah besar buah cahaya yang mengalir. Semakin tinggi peringkat Gu Abadi, semakin lama interval pemberian makan, dan semakin banyak jumlah yang dimakan setiap kali. Fang Yuan telah membeli banyak buah cahaya yang mengalir di surga kuning harta karun sebelumnya, ia telah menanamnya di tanah yang diberkati oleh kedaulatan, menggunakan buah-buahan untuk menghasilkan lebih banyak buah. Saat ini, ia membutuhkan sejumlah besar gu cahaya yang menyilaukan di antara buah-buah cahaya yang mengalirnya untuk meningkatkan jumlah cahaya. Dengan cahaya yang kuat, buah-buah cahaya yang mengalir baru akan terbentuk. Metode ini tidak hanya efisien, tetapi juga sederhana dan mudah dikendalikan oleh Fang Yuan. Dan di dalam lubang cahaya giok, ada berbagai macam gu cahaya. Misalnya, gu cahaya giok, gu cahaya pantul, gu cahaya pinjam, gu cahaya kembali. Semua jenis gu cahaya berwarna, seperti gu cahaya biru, gu cahaya merah, gu cahaya hitam, dan lainnya. Gu cahaya yang menyilaukan adalah salah satunya. Fang Yuan berpacu dengan waktu, saat ini, mereka sudah waspada, waktunya sangat berharga. Ada lapisan awan di depan.
Kegembiraan melintas di mata naga pedang kuno itu. Saat ini, dia sudah berada di dekat lubang cahaya giok, lapisan awan besar mampu menyembunyikan jejak Fang Yuan. Aku cukup beruntung, untuk berpikir ada lapisan awan di sini. Jika Gu Immortal suku Liu yang melindungi lubang cahaya giok itu ceroboh, aku bahkan mungkin bisa menyelinap menyerang. Fang Yuan membawa antisipasi saat dia bergegas ke lapisan awan. Ketebalan lapisan awan itu sepenuhnya menyembunyikan tubuh naga pedang kuno itu. Namun kenyataannya tidak seindah yang diharapkan Fang Yuan. Di dalam lubang cahaya giok, Dewa Gu suku Liu, Liu Luo merasakan sesuatu. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, seorang musuh. Liu Luo ini berusia hampir 200 tahun, tetapi dia memiliki tubuh seperti anak kecil, matanya berair dan cerah, tubuhnya yang mungil sangat imut dan lembut, orang-orang ingin melindunginya. Dia adalah Dewa Gu suku Liu yang menjaga lubang cahaya giok, dia sangat waspada sekarang. Semua karena laporan Liu Yong, semua Dewa Gu suku Liu diberitahu, mereka semua waspada. Formasi Gu pertahanan lubang cahaya giok tidak memiliki Dewa Gu, transformasi Fang Yuan, naga pedang kuno, dengan mudah merobek pertahanan dan masuk. Itu memang Liu Guanyi, dia tidak melarikan diri, dia di sini untuk menyerang lubang cahaya giokku. Melihat naga pedang kuno yang kejam, Liu Luo sangat marah dan terkejut. Aku tidak bisa melarikan diri, kecepatanku tidak secepat naga pedang kuno. Untungnya aku menanam banyak benih di sini. Aku hanya bisa bertahan dan menunggu bala bantuan. Saudaraku, cepat selamatkan aku. Liu Luo menganalisis dengan cepat, pada saat yang sama, dia bergumam saat tanah di lubang cahaya giok itu terbuka, puluhan tanaman merambat yang menyerupai naga atau ular piton menjulur keluar. Selanjutnya, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya meluas seperti payung giok, menjadi semakin besar hingga terbentuk hutan besar. Liu Luo bersembunyi di hutan dan menghilang. Sepertinya mereka sedang berjaga. Fang Yuan melirik dan melihat Liu Luo, sebelum dia menghilang dari pandangannya. Jalur kayu peringkat 6, tetapi hutan ini dibuat dengan sangat cermat, cukup merepotkan untuk dihadapi. Fang Yuan kuat, tetapi ini adalah hal yang sulit untuk dipecahkan. Karena hutan ini adalah jurus pembunuh medan perang abadi. Liu Luo adalah seorang Gu Immortal peringkat 6. Tetapi dia memiliki jurus pembunuh medan perang abadi, ini tidak biasa. Tetapi Fang Yuan tidak merasa terkejut. Dari jiwa Liu Yong, dia memperoleh banyak informasi. Suku Liu memiliki Liu Chang dan Liu Luo, dua saudara kandung ini, karena perlindungan ayah mereka, keduanya menjadi Gu Immortal. Liu Chang adalah seorang Gu Immortal tingkat 7, kekuatan tempurnya tidak lebih rendah dari Ye Lui Kunsing. Namun kali ini, untuk menyingkirkan kelompok monster lumpur di lubang lumpur besar suku Liu, dia tidak bisa meluangkan waktu di luar. Liu Chang memiliki kekuatan tempur dan status yang hebat, terutama ketika suku Liu tidak memiliki Gu Immortal tingkat 8. Liu Chang memanjakan adik perempuannya Liu Luo sejak usia muda, dia bahkan memberinya Gu umur panjang. Jurus pembunuh medan perang jalur kayu ini diperoleh oleh Liu Chang agar Liu Luo memiliki kartu truf yang kuat untuk membelanya. Fang Yuan memikirkannya, dia tidak berurusan dengan hutan ini, dia langsung menyerang cacing Gu yang ada di dalam lubang itu. Cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya diambil olehnya, disimpan di lubang abadi miliknya. Liu Luo menyaksikan dengan penuh ketakutan, menggertakkan giginya. Liu Guanyi ini merampoknya di hadapannya, wanita abadi yang sombong ini merasa sangat terhina dan marah. Liu Guanyi ini benar-benar terlalu berani. Dia berani membunuh Dewa Gu suku Liuku dan bahkan mencuri sumber daya kultivasi kita. Sayang sekali aku tidak memiliki cukup kekuatan, jika tidak, aku akan membuatmu membayar konsekuensinya. Liu Luo bersembunyi di dalam jurus pembunuh medan perang dan tidak berani menunjukkan dirinya. Bahkan setelah Fang Yuan pergi, dia tidak menunjukkan jejaknya. Tidak lama kemudian, ada cahaya putih di langit. Cahaya itu menyakitkan mata, bahkan menekan cahaya matahari. Saat cahaya putih itu menyerang, dia membentuk Dewa Gu laki-laki. Dia memiliki tubuh kurus dan wajah yang tajam, matanya seperti kacang, dan menunjukkan kecemasan dan kemarahan di wajahnya. Kakak, Liu Luo melihat orang ini dan segera muncul di antara pepohonan, merasa gembira. Kakak, kamu aman. Aku sangat khawatir padamu. Orang yang datang adalah Liu Chang, dia melihat bahwa Liu Luo baik-baik saja dan tenang, kecemasan di wajahnya berubah menjadi kegembiraan. Liu Luo juga sangat gembira, tetapi dia masih sangat berhati-hati. Kakak,
mari kita cocokkan kode rahasia kita, sebelum aku mengizinkanmu masuk. Tidak ada masalah, Liu Chang memasuki gerakan pembunuh medan perang dan kedua bersaudara itu berpelukan erat saat bertemu. Kakak, kamu pasti terkejut, kan? Jangan khawatir, kakak ada di sini. Kakak, Liu Guanyi itu sangat mengerikan, dia mengambil semua cacing gu di dalam lubang cahaya giok, tidak ada satu pun yang tersisa. Aku gagal melindungi mereka, suku itu pasti akan menghukumku. Tidak perlu khawatir, denganku di sini, aku akan melindungimu. Jangan takut, bergembiralah, aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Liu Chang memanjakan adiknya, meskipun dia sebenarnya berusia hampir 200 tahun. Dia menyentuh kepala Liu Luo sambil menghibur, kakak akan pergi membunuh orang jahat ini dan membalaskan dendammu, kakak. Sebenarnya, dia dikirim oleh suku Liu untuk menangkap Fang Yuan sejak awal. Kekuatan tempur Liu Chang tidak kalah dengan Ye Lui Kunsing. Dia mengolah jalur cahaya dan mengkhususkan diri dalam kecepatan dan gerakan, dia bisa mundur atau maju dengan mudah. Di antara para dewa Gu, begitu satu pihak memiliki keunggulan dalam kecepatan, mereka akan mendapatkan inisiatif dalam pertempuran. Apakah mereka bertarung atau mundur, itu terserah mereka. Sementara saudara kandung berinteraksi, lebih banyak dewa Gu suku Liu tiba. Baru saja, Fang Yuan membunuh Liu Yong dan mengambil sumber daya suku Liu. Seluruh suku menjadi marah. Mereka tidak hanya mengirim Liu Chang, mereka juga mengirim dua dewa Gu lagi untuk membantunya dan memastikan mereka berhasil. Ya ampun, lubang cahaya giok suku kita dirampok habis-habisan oleh Liu Guanyi. Bunuh dia, kita harus membunuhnya, kalau tidak, kemarahan suku Liu kita tidak akan terpuaskan. Dua dewa Gu baru yang datang berteriak. Berhentilah berteriak, kalian berisik sekali, bagaimana kalau kalian menakuti adikku? Liu Chang mengangkat kepalanya dan berteriak balik. Dua dewa Gu suku Liu tahu tentang Liu Chang dan segera mengecilkan volume suara mereka. Di antara mereka, satu menggunakan metode investigasi dan dengan cepat menemukan jejak Fang Yuan, dia melarikan diri ke sana, ayo kita kejar dia. Kalian pergi dulu, aku akan mengantar adikku kembali, kata Liu Chang. Dua dewa Gu lainnya tercengang, ke sana kemari, berapa lama waktu yang kalian butuhkan? Jika kita tidak mulai mengejar sekarang, kita tidak akan bisa mengejarnya. Lalu bagaimana kalau kita pergi dan Liu Guanyi kembali dan menyakiti adikku? Jika sesuatu terjadi pada adikku, aku akan melampiaskannya pada kalian berdua. Liu Chang berteriak keras, kakak adalah yang terbaik. Liu Luo gembira, kedua dewa Gu suku Liu saling berpandangan, mereka dapat melihat kepahitan di wajah masing-masing. Menurut apa yang dikatakan Liu Yong, jika suku Liu ingin menangkapku, mereka akan mengirim Liu Chang itu. Namun, dia adalah dewa abadi jalur cahaya, bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak dapat mencaplok lubang abadi miliknya untuk saat ini. Jadi, mengapa aku harus mengambil risiko? Fang Yuan masih dalam transformasi pedang naga kunonya saat dia terbang ke arah barat. Saat dia terbang, dia mencari jiwa Liu Yong. Saat ini, Fang Yuan akan mundur. Jika dia melanjutkan, tidak akan ada cukup waktu, dia tidak perlu bertarung dengan dewa abadi suku Liu. Jika dia melakukan itu, risikonya besar dengan manfaat yang minimal. Saat dia terbang, Fang Yuan terus menggunakan dewa abadi jalur pedang. Tidak diragukan lagi, esensi abadi kurma merah benar-benar tahan lama. Jika seperti sebelumnya, apakah Fang Yuan dengan hanya esensi abadi anggur hijau berani menanggung pengeluaran seperti itu begitu lama? Namun, di luar dugaan Fang Yuan, saat dia mundur, dia tidak melihat sedikit pun jejak dewa abadi suku Liu. Dia tidak tahu bahwa Liu Chang telah menunda banyak waktu untuk mengawal adiknya kembali, dia tidak bisa lagi melakukannya. Sedangkan untuk dua dewa Gu suku Liu lainnya, mereka memang mengejarnya, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya. Setelah Fang Yuan memasuki Taiqiu, kedua dewa Gu suku Liu ini hanya bisa menonton tanpa masuk. Melalui formasi Gu, Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Langya. Fang Yuan telah kembali, si rambut ke-6 segera mendapat kabar tentang itu. Dia memiliki firasat yang rumit. Karena saat ini, dia telah mengetahui bahwa Fang Yuan telah membunuh Ye Lui Kunsing. Yang terpenting, Fang Yuan telah menggunakan transformasi naga pedang kuno, dia menggunakan kekuatannya sendiri, alih-alih mengandalkan elang surgawi ekstrim atas. Bagaimana kekuatan tempurnya melonjak begitu cepat. Dan baru-baru ini, dia sangat sibuk, keluar masuk tempat ini,
apa yang coba dia lakukan? Si rambut keenam sangat gelisah. Melihat jadwal Fang Yuan yang padat, dia merasa seperti sedang melihat punggung Fang Yuan, melihatnya berlari cepat ke depan. Rambut keenam benar-benar ingin menjegal Fang Yuan dan menghentikan perkembangannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setiap kali dia memikirkan elang surgawi ekstrim atas milik Fang Yuan, dia menjadi putus asa. Kekuatan pertempuran peringkat 8. Rambut keenam tidak mengetahui kebenarannya, dia hanya bisa berharap bahwa Fang Yuan memiliki sedikit kristal surgawi dan tidak dapat memberi makan elang surgawi ekstrim atas. Saya harap elang surgawi ekstrim atas ini mati kelaparan. Rambut keenam hanya bisa berharap untuk ini. Saya memang tidak memiliki cukup kristal surgawi. Fang Yuan kembali ke kota awannya, setelah memeriksa bukaan abadinya, dia menghela napas dalam-dalam. Harapan rambut keenam bukanlah tanpa dasar. Kristal surgawi adalah material abadi tingkat 8, kristal ini jarang dijual di surga harta karun kuning. Dalam aspek ini, Fang Yuan tidak memiliki cukup kristal surgawi untuk memulai, sebagian besar diperoleh dengan memperdagangkan sumber daya dengan Dewa Surgawi Baisu. Elang surgawi ekstrim atas telah tumbuh sepanjang waktu, penyimpanan kristal surgawinya menipis. Tidak masalah, aku akan menggunakan poin kontribusi sekteku untuk menukarnya dengan sejumlah dan menggunakan jurus pembunuh abadiku pada elang surgawi ekstrim atas untuk menunda pertumbuhannya. Warisan sejati Heifan dapat mempercepat penuaan elang surgawi ekstrim atas dan membuatnya tumbuh dengan cepat, ia secara alami memiliki metode untuk melakukan yang sebaliknya. Namun, Fang Yuan hanya menghabiskan beberapa poin kontribusi sekte untuk ditukar dengan kristal surgawi, ia tidak menggunakan jurus pembunuh abadi apapun. Fang Yuan masih belum terbiasa dengan jurus pembunuh ini, ia perlu melatihnya berkali-kali atau aktivasinya akan gagal. Tidak hanya Fang Yuan yang akan terluka, elang surgawi ekstrim atas juga akan terluka. Kedua, jurus pembunuh abadi ini membutuhkan waktu 3 hari untuk diaktifkan, Fang Yuan tidak punya cukup waktu. Fang Yuan pergi setelah kembali. Menggunakan formasi Gu teleportasi super, ia pergi ke sudut lain dataran utara. Tidak diragukan lagi, formasi Gu super roh daratan Langya terlalu berguna. Fang Yuan kehilangan perjalanan abadi tetap, tetapi menggunakan formasi Gu super ini, Fang Yuan masih bisa menikmati efek perjalanan abadi tetap. Memilih lokasi tanpa siapapun di dekatnya, Fang Yuan membuang mayat Liu Yong. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Menempatkan bukaan abadinya, Fang Yuan masuk ke dalam. Liu Yong memiliki roh daratan yang tertinggal, itu adalah anjing hitam, syaratnya adalah kumpulkan 20 anjing buas terpencil untuk tanah yang diberkati ini. Fang Yuan dengan mudah menyelesaikannya. Beberapa hari kemudian, ia berhasil mencaplok tanah yang diberkati ini dan bukaan abadi berdaulat memperoleh beberapa wilayah baru. Ngomong-ngomong, Fang Yuan telah mencaplok banyak bukaan abadi baru-baru ini. Seluruh ruang di bukaan abadi berdaulat telah meningkat sedikit. Tetapi karena bukaan abadi berdaulat terlalu besar, peningkatan ukurannya tidak signifikan. Ada juga perubahan lain, roh-roh tanah. Apertur abadi berdaulat Fang Yuan sudah memiliki lebih dari 10 roh tanah. Ada seekor ular, inti bintang, anjing hitam, roh-roh tanah dalam berbagai bentuk tersebar di lokasi yang berbeda di atas apertur abadi berdaulat. Mereka semua mengendalikan suatu area dan Fang Yuan memberi mereka esensi abadi dan cacing gu. Banyak esensi abadi yang tertinggal di tubuh utama mereka sebelum kematian, itu bukan esensi abadi anggur hijau milik Fang Yuan atau esensi abadi kurma merah. Esensi abadi milik orang lain juga dikenal sebagai esensi abadi asing, kegunaannya terbatas. Kegunaan terbesarnya adalah untuk mengaktifkan rumah Gu abadi. Di masa lalu, Fang Yuan memperoleh sejumlah besar esensi abadi Giant Sun, ia menggunakan hampir semuanya untuk mengaktifkan tahap duel Chaotic Anggun, dan menggunakannya secara ekstensif di Gunung Yitian. Selanjutnya, ia menggunakan Cheng Sol dan sisa esensi abadi Giant Sun diberikan kepada Ying Wuxie. Perlu disebutkan bahwa, rumah Gu abadi memiliki kemampuan tetap, tetapi kekuatan mereka bergantung pada esensi abadi yang dikeluarkan, mereka bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Setelah menyerap tanah terberkati jalur perbudakan Liu Yong, Fang Yuan menyadari bahwa jumlah malapetaka dan kesengsaraannya hanya bertambah 1. Tampaknya dengan tingkat kultivasi peringkat 7, mencaplok tanah terberkati peringkat 6 memiliki efek yang dapat diabaikan.
Yang benar-benar efektif adalah bukaan abadi peringkat 7. Fang Yuan menyadari hal ini dan tatapannya berubah serius. Agak sulit. Di dunia Gu Immortal di 5 wilayah, Gu Immortal peringkat 6 adalah yang paling sering terlihat. Peringkat 7 lebih jarang, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada peringkat 6. Dan tanah terberkati peringkat 7 hanya dapat dianeksasi oleh mereka yang memiliki level pencapaian Grandmaster di jalur itu. Fang Yuan hanya memiliki 5 jalur level pencapaian Grandmaster. Di antaranya, Gu Immortal peringkat 7 yang mengolah jalur kekuatan, jalur darah, dan jalur kebijaksanaan sedikit jumlahnya. Jalur bintang dan jalur transformasi masih tersedia, tetapi dengan cara ini, pilihan Fang Yuan jauh lebih sedikit. Ia tidak dapat mencaplok tanah terberkati peringkat 7 dengan santai seperti peringkat 6. Tetapi Fang Yuan punya solusi untuk masalah ini. Ia mengarahkan pandangannya jauh ke arah perbatasan selatan. Bagaimana aku bisa masuk? Hanya wajah yang dikenal saja, meskipun aku bisa menyembunyikan diri. Jika aku berinteraksi dengan mereka, aku akan penuh dengan kekurangan. Ini sakit kepala. Fang Yuan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak segera meninggalkan dataran utara. Ia menunggu untuk melihat tanggapan semua orang. Liu Guanyi kini memiliki reputasi yang buruk. Ia tiba-tiba menyerang suku Liu dan membunuh Liu Yong. Ia menjara Bon Burial Field dan lubang cahaya giok. Berita itu dengan cepat menyebar di dunia Gu Immortal dataran utara. Pasukan jalur lurus menjadi marah. Gong Wanting juga mengubah sikapnya setelah mendengar ini. Ia mempertanyakan Chudu dan menyalahkan Dewa Dominasi. Di Sekte Chu, mereka juga terkejut dan terguncang. Mereka menaruh harapan besar pada Fang Yuan, tetapi dia mengabaikan kompetisi bela diri berdarah itu dan pergi menjara suku Liu sendirian. Berani sekali, tindakannya tak terbatas. Suku Liu adalah musuh Chudu. Saat itu, karena konflik antara Chudu dan suku Liu, dia memperoleh reputasi besar dan dikenal sebagai dewa penguasa. Namun sekarang, meskipun suku Liu menderita kekalahan, Chudu tidak senang. Saudara Liu ini terlalu tak terkendali. Perasaan baik Chudu terhadap Fang Yuan lenyap tanpa jejak. Dia tidak ingin ada Dewa Gu di bawahnya melakukan ini. Fang Yuan melakukan ini dan melanggar semua aturan, dia menghancurkan pemahaman diam-diam antara kedua belah pihak. Chudu cukup marah. Yao Huang dan Dewa Surgawi Bai Zhu juga merasakan hal yang sama. Bahkan kematian Ye Lui Kunsing tidak dapat menyebabkan kesedihan atau kekhawatiran pada kedua Dewa Gu peringkat 8 ini. Namun setelah mendengar berita tentang Fang Yuan yang menyerang suku Liu, mereka mengerutkan kening serempak. Sepotong kotoran tikus merusak seluruh panci sup. Liu Guanyi, bukan anggota jalan lurus. Dua Dewa Gu peringkat 8 segera memberikan vonis mereka pada Fang Yuan. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mempertahankan garis batas mereka selama konflik ini. Itu seperti dua anak kecil yang berkelahi, mereka telah setuju sebelumnya bahwa mereka dapat menyerang di mana saja, kecuali wajah. Fang Yuan melakukan ini, dia tidak hanya menamparkan wajah mereka, konsekuensi keji adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Dewa Gu jalan lurus. Segera, Chudu menyatakan, tindakan Liu Guanyi murni miliknya sendiri. Dia tidak diminta untuk melakukannya. Untuk mengungkapkan ketidakbersalahannya, serta sudut pandang Sekte Chu, Chudu mengumumkan di tempat kejadian bahwa Liu Guanyi akan dikeluarkan dari sekte. Dia tidak akan lagi menjadi tetua tertinggi kedua Sekte Chu. Sangat tegas, Fang Yuan mencatat sambil memegang surat Gu milik Chudu. Dalam surat itu, Chudu sangat sopan, dia mengungkapkan ketidakberdayaannya, situasinya sangat mendesak saat itu, dia harus segera mengeluarkan Liu Guanyi. Dia mengungkapkan bahwa di dalam hatinya, dia ingin Fang Yuan tetap tinggal, dan berharap bahwa di masa depan, mereka masih bisa bekerja sama. Baik itu celah penangkal kesengsaraan abadi Fang Yuan atau perjanjian iblis gila, Chudu punya alasan untuk terus bekerja sama dengan Fang Yuan secara diam-diam. Namun di depan umum, keduanya adalah musuh. Pada saat yang sama, Dewa Surgawi Bai Zhu dan Yao Huang mengirim perintah untuk mencela tindakan iblis Fang Yuan. Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Fang Yuan, sehingga dia akan menerima hukuman. Beginilah cara jalan yang benar bekerja. Mereka tidak ingin iblis mendatangkan malapetaka. Ketiga belah pihak segera mengusir Fang Yuan. Meskipun kekuatan pertempuran Fang Yuan adalah sesuatu yang dibutuhkan Chudu, rencana Fang Yuan untuk mengacaukan dataran utara gagal. Tidak hanya itu, Liu Guanyi sekarang dicari oleh semua orang. Chudu, Dewa Langit Bai Zhu, Yao Huang, mereka benar-benar tidak mudah untuk dilawan.
Fang Yuan tersenyum, dia tidak terpengaruh. Belum lagi Liu Guanyi hanyalah identitas palsu yang dibuat secara acak untuk dirinya sendiri, bahkan jika itu nyata, lalu kenapa? Koneksi utamanya di dunia Gu Immortal Dataran Utara adalah manusia varian. Pada saat yang sama, dia berencana untuk pergi ke perbatasan selatan sekarang. Meskipun Fang Yuan masih akan memperhatikan perkembangan Dataran Utara, fokusnya sekarang beralih ke alam mimpi raksasa. Perbatasan selatan, oh perbatasan selatan, aku akan kembali. Sebagai Gu Immortal peringkat 7. Apakah ini dianggap kembali dengan kemuliaan? Fang Yuan memiliki senyum rumit di wajahnya.